Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hopefully, you are very well today. Welcome in English lesson today. With me, Mrs. Tuti, and I am Asep Suprihat Nugraha. for today's lesson, we are going to learn about greeting card. Okay, here are the items that you will get in order to know well about greeting cards. Jadi ini adalah hal-hal yang akan kalian dapatkan supaya kalian lebih memahami lagi apa itu greeting card. The first is about basic competence atau kompetensi dasar. Selanjutnya goal learning atau tujuan pelajaran. Next, definition atau definisi. And social function atau fungsi sosial. Silahkan, selanjutnya apa Pak Asep? I will continue structure of the text or struktur teks, and then language features atau unsur kebahasaan, dan terakhir types of greeting card, jenis-jenis greeting card. Ya. Baik, berikutnya yang pertama tadi tentang basic competence atau kompetensi dasar. Nah, di kelas 8 ini ternyata ada pelajaran tentang greeting card atau kartu ucapan dengan nomor kompetensi dasar 3.2 untuk pengetahuan, yaitu silahkan Pak Asep apa? Yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan meminta dan memberi informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk keterampilan nomornya 4.2, menyusun teks khusus dalam teks greeting card, sangat pendek dan sederhana, terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai konteks. The next item is about goal learning. Ya, anak-anakku, goal learning ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran nanti, kalian itu dengan melalui serangkaian kegiatan, peserta didik atau kalian dapat, silakan Pak Asep. Itu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial dengan benar. Jadi itu yang tujuan pembelajarannya yang harus kamu capai di akhir pembelajaran nanti. The next item is about the definition atau definisi. Greeting card is the card with a picture that shows a certain expression that we want to express to someone. Jadi greeting card itu adalah kartu yang di dalamnya terdapat gambar yang menunjukkan ekspresi yang khusus gitu untuk diberikan kepada seseorang. Usually greeting cards are written and given to someone at certain occasion or moment. Jadi biasanya greeting card itu ditulis dan dikirimkan atau diberikan kepada seseorang pada saat tertentu atau momen tertentu. Nanti kalian akan mengetahui apa itu saat tertentu dan momen tertentu. Silahkan, Terus kita teruskan ke social function atau fungsi sosial. Number 1, to encourage someone, and then the second, to congratulate someone on his or her birthday, achievement, graduation, and special days. And then number 3, to wish someone who is having holiday to get well on a New Year's. And then the 4th, to show sympathy or someone lost. And then the last, to celebrate religious day. Okay, that's all about the social function atau fungsi sosial. Atau kalau dalam soal itu biasanya ditanyakan itu purpose atau tujuan penulisan soal. What is the purpose of the text? Nah, ini yang 5 ini bisa dijadikan sebagai jawaban. Yang pertama itu encourage, itu memberi semangat ya.
kemudian mengucapkan selamat, congratulate, selamat atas apa? Atas birthday, itu kalian sudah tahu ya, sudah nggak asing lagi, itu ulang tahun. Achievement itu prestasi, kalian memenangkan lomba atau kejuaraan. Graduation itu kelulusan, special days, dan hari-hari spesial lainnya. Kemudian to wish someone, nah di sini wish ini bisa diartikan mendoakan ya, bisa mendoakan atau pengharapan terhadap orang yang sedang liburan, atau to get well untuk yang sedang sakit. Kemudian bisa juga untuk mengucapkan pada saat hari besar, maaf, pada saat tahun baru ya. Kemudian sympathy, nah sympathy di sini artinya kita memberikan rasa bela sungkawa. Someone lost artinya di sini kehilangan di sini ada salah satu keluarga yang meninggal dunia atau passed away. Dan yang terakhir tentu merayakan, ucapan merayakan kepada orang yang sedang merayakan hari-hari besar agama seperti Eid Mubarak. Eid Mubarak itu apa namanya, hari Lebaran ya, atau Idul Fitri. Happy Eid Mubarak, seperti itu. The next is about structure of text atau struktur teks. Structure of text bisa disebut dengan generic structure. Ini jadi di satu teks itu, satu teks. Apa anak-anak kita sedang membahas apa? Asep? Sedang Greeting card membahas ya? greeting Oke. cards. Di satu teks greeting card itu ada aturannya. Jadi harus ada 3 bagian ini. Yang pertama receiver, kemudian yang kedua body atau content, dan berikutnya ada sender. Ya, silahkan Pak Asep. Receiver itu apa? Receiver, for example, Indonesia is penerima, and then the body content of Indonesia is isi. Dalam isi itu ada 3 ya, ada quote. Quote itu apa Pak Asep? Quote adalah kutipan atau harapan si pengirim. Biasanya quote-nya bisa mengutip dari quote orang terkenal gitu kan ya. Quote-nya siapa gitu dikutip, dijadikan kata-kata atau kalimat dalam greeting card yang akan kita kirimkan sesuai dengan occasion tadi ya, certain occasion, saat tertentu. Kemudian ada apa lagi Pak? And then after quotes there is pictures ya, ilustrasi atau gambar yang ada hubungannya dengan occasion atau momen atau sebagai hari spesial. Di hari spesial gitu ya, momennya khusus dari spesial seperti apa. Jadi picture-nya harus disesuaikan. Kalau tadi untuk apa namanya graduation misalnya, untuk kelulusan, misalnya gambarnya apa Pak Asep? What is the picture? Ya. Untuk What is the kelulusan picture? kita bisa atas kebahagiaan kelulusan, misalnya kita beri A bunch of flower, ya. flower ya. Atau Gambar bunga toga gitu ya. Bunga, toga, atau Toga. misalnya hadiah bentuk piala misalnya atas keberhasilan kelulusan tersebut. Yeah. Ya. Kemudian expression. Nah, ini masih dalam body ada expression. Dalam expression itu ini berupa kata-kata, bisa congratulation atau sympathy expression. Dan terakhir ada apa Pak? Dan terakhir betul harus ada sender. Apa sender itu gitu? Si pengirim. Biasanya nah, ada siapa? Gitu ya. Ada namanya ya. Atau bisa misalnya ya. ada salutation-nya, your brother, atau kiss and hug, dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan ya. Okay, here is the example. Here is the example of greeting card. Dear Hanan, congratulations on your successful graduation. Now you know the importance of optimism, patience, and determination. Enjoy things that you've achieved. You've worked hard. Your brother Irman. Nah, Asep kita akan analisis ini. Tadi kan kita sudah memberitahukan kepada anak-anak. Ini salah satu contoh greeting card. Jadi ada 3 bagian dalam greeting card ini. Bagian-bagiannya ya. Coba silakan Pak Asep give the explanation to them, to our student. Dalam contoh tadi, dalam contoh greeting cards, ini ada Hanan ya. Hanan itu sebagai apa? Di sini ada receiver ya. Jadi dalam structure of the text, dalam connotation yang pertama ada receiver. Receiver itu siapa? Itu pengirim. Di sana dituliskan Hanan. Ya. Mungkin
Hanan itu sebagai penerima. Penerima, maaf ya. Di sini ada penerima, ada receive ya, penerima. Jadi dari kata receive ya. Hanan ya. And then the next body atau content. Jadi apa isi di dalam greeting card tersebut. Ternyata untuk body atau content itu banyak konsep ya, dari kata congratulations sampai Work kata hard. work hard. Ya, you have Nah, work tadi hard, gitu ya tadi jangan lupa ya di body sama content itu ada expression, ada apa lagi Pak Sep? Ada quotes ya kan? Ya, itu seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja send ya. Itu dari kata send. Pengirim. Siapa sih pengirimnya? Contohnya tadi your brother Irman. Itulah sebagai sendernya, sebagai pengirim. Itu jadi penjelasan dari bagian kata mana atau serangkaian kalimat yang merupakan structure of text-nya. Itulah anak-anakku ya. Sampai di sini mungkin kalian paham. Nah, selanjutnya tentu dalam satu teks itu ada yang disebut unsur kebahasaan. Dalam bahasa Inggris itu ada language feature. Oke, Pak Asep, the first is about? Ya, di sini dalam language feature, unsur kebahasaan yang ada dalam greeting kan, yang pertama adalah greeting expression. Ya, contohnya example happy ya, happy birthday ya, happy teacher days, happy Eid Mubarak, congratulations, our deep sympathy, sorry for your loss. Itu contoh-contoh dalam greeting expression. Baik, untuk happy birthday tentu sudah jelas, ini selamat ulang tahun. Happy Teacher's Day itu selamat hari guru. Ini kalian tuh harusnya kepada kami sebagai guru ya, setiap hari guru itu ngasih selamat, ngasih kartu ucapan tuh, isinya diawali dengan Happy Teacher's Day bla 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 itu ya. Kemudian Happy Eid Mubarak itu selamat Hari Raya Idul Fitri atau selamat Hari Lebaran. Tapi bisa juga loh Happy Lebaran Day, itu bisa loh. Kemudian congratulations yang tadi untuk achievement ya, prestasi, our deep sympathy. Nah, ini untuk condolence card atau bela sungkawa, sorry for your loss. Nah, itu. Kemudian wishing words dan sentences. Wishing words atau wishing sentences. Pengharapan si penulis. Silakan Pak Asep contohnya. Contoh dalam wishing words atau sentences, ini hanya sebagai contoh. Yang pertama, wish you all the best. Hope you get good scores. Good luck. Get well soon. Itu beberapa contoh ya. Mungkin ada juga yang contoh yang lainnya. Ya, wish you all the best. Saya harap kamu menjadi yang terbaik. Kemudian hope you get good scores. Ini pada orang yang sedang berlomba atau ikut kejuaraan, ya. Atau bisa juga skor di sini skor di mata pelajaran ya. Kalau ulangan misalnya kita ngasih wishing sentences kepada teman kita, semoga hasilnya bagus misalnya, nilainya bagus ya. Good luck gitu, selamat bekerja, selamat bertanding kalau lagi bertanding misalnya. Get well soon sudah jelas ini untuk yang sedang apa Pak Sip kalau get well soon? Mungkin dia itu sedang sakit ya. Jadi supaya segera sembuh. Semoga cepat sembuh. Semoga lekas sembuh. Salutation bisa itu sebagai kata-kata tentang salutation biasanya ada di bawah sebelum nama si pengirim. Ada sincerely, koma baru nama pengirimnya, love baru nama pengirimnya, hug and kiss, peluk dan cium misalnya itu nama pengirimnya, misalnya dari orang tua ke anaknya, dari anak ke orang tuanya, your best friend baru nama pengirim. Lalu silakan Pak yang terakhir. Yang terakhir pronouns ya. Ada pronouns atau ganti orang yang ada dalam greeting cards. Yang pertama I ya, my, me, mine, you, your, yours, we, our, us, and ours. Nah, itulah pronoun yang suka terdapat dalam greeting cards. Betul. Ya, mudah-mudahan kalian sampai di sini paham ya, itu unsur kebahasaan yang ada pada teks greeting card. Nah, ini dia. Nanti kalian akan menarik, akan Ibu kasih tugas loh tentang jenis-jenis greeting cards. Jadi banyak sekali types of greeting cards atau jenis-jenis greeting cards. Silahkan Pak Asep, apa saja? Ini contohnya yang pertama adalah
birthday cards. Then Birthday card itu kartu. Ya, birthday card ini adalah harus juga kartu ulang tahun. Ya, birthday card, kartu ulang tahun. Wedding card. And Apa itu wedding card, Pak Asep? Adalah kartu ucapan kepada ada wedding ya. Itu untuk yang Menikah, pernikahan, yang menikah. Kartu kalau kita memberi ucapan kepada yang sedang menikah menggunakan wedding card. Kemudian newborn baby card. Ya, dan yang dekat, yang ketiga newborn baby card itu diberikan kepada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Kita bisa Pak Asep ya. We can send a newborn baby card to you can send a greeting card of newborn baby card to your mom when your mother give birth of your little brother or little sister. Ya, jadi bisa juga kepada ibu kamu ibu kalian ya mengirimkan kartu ucapan bagi yang baru saja melahirkan. Okay, the next is about nomor 4, congratulation card ya. Ini diberikan ucapan selamat, selamat kepada misalnya kesuksesan atau juga hal yang lainnya. Ya. New Year card sudah tidak asing lagi, kartu ucapan ulang tahun. Sympathy card ini yang tadi untuk kehilangan atau condolence card, bela sungkawa khususnya untuk yang meninggal, passed away. Ada thank you card ternyata Pak Asep ya? Ya, ada thank you card. Atau kartu ucapan? Terima kasih you, ya. Tidak iseng lagi. Ucapan terima kasih. Kartu ucapan terima kasih. Lalu ada graduation cards. Graduates ya. Dari kata graduate ya, lulus. Atas kelulusan seorang. Ya. Kemudian Mother's Day card. Ini coba Pak Asep, kalau Mother's Day card kita di Indonesia ini setiap tanggal berapa kita kasih ini ke ibu kita? Ya, tentu saja kan semuanya sudah tahu, setiap tanggal 21 Desember ya. Oke, 22 Desember. We can send atau we congratulate Mother's Day to our mother, of course, on every the 22nd of December. Okay, and the last is about religious. This is for religious day. Ini hari apa? Hari besar keagamaan, yaitu Eid Mubarak, yaitu apa Pak Asep? Juga Idul Fitri. Ya. Dan selanjutnya? Idul Fitri, dan yang kedua Eid al-Adha card. Itu adalah Idul Adha. Jadi baiklah anak-anakku, tadi dari mulai kompetensi dasar, the basic competence until types of greeting cards. Mudah-mudahan kalian mengerti semuanya, dan nanti I will give you the assignments that you have to do, of course. And the last, thank you. Yeah. That's all for today. There will be more on the next meeting or video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.